Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya semata saat ini kita berada di masjid ini. Kehadiran kita di masjid ini menunjukkan iman yang menjadi daya dorong bagi kita semua untuk menggerakkan pikiran kita, menggerakkan anggota tubuh kita untuk melangkahkan kaki, memenuhi panggilan Allah, mengingat Allah, menunaikan salat maghrib di masjid ini. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, ternyata seluruh aktivitas manusia dalam hidup dan kehidupan ini tidak dapat dilepaskan dari iman seseorang. Kalau imannya benar dan kuat, maka akan melahirkan pemikiran dan perilaku yang benar dan kuat, ya, akan melahirkan amal soleh. Kalau imannya batil, imannya salah dan kuat, maka akan melahirkan pikiran dan perilaku yang batil serta kuat, akan melahirkan amal sayyiat. Dalam hidup dan kehidupan ini dipenuhi oleh manusia-manusia yang berada pada dua kutub ini. Mereka yang memiliki iman yang benar dan mereka yang memiliki iman yang batil. Dan antara yang hak dan batil ini tidak pernah bertemu. Artinya tidak pernah sama. Akan senantiasa berhadapan dan berlawanan sepanjang hidup dan kehidupan umat manusia. Karena itu Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, sebagai manusia, sebagai muslim lebih lanjut lagi, yang dengan penuh kesadaran mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala lewat wahyu pertama yang turun kepada Nabi, yang sudah pernah kita sampaikan dalam kesempatan ini dan kita coba untuk memberikan penjelasannya, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra' rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi, dan ini kita coba untuk kita pahami dan kita laksanakan perintahnya, sehingga kita berusaha keras untuk mengerahkan pendengaran kita, penglihatan kita dan hati nurani kita untuk mengerahkan seluruh potensi akal yang merupakan keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sedemikian rupa untuk membaca secara benar dengan cara bismillahirrahmanirrahim, khalaq, membaca dengan menyebut nama Allah, asma Allah yang telah menciptakan segala yang ada dan yang telah menciptakan khalaqal insana min 'alaq, manusia dari segumpal darah. Iqra' rabbukal akram, kita baca ulang berkali-kali sehingga muncul satu kesadaran, kita mampu menempatkan Allah pada posisi yang proporsional yang seharusnya, dan kita menempatkan posisi diri kita pada posisi yang seharusnya, serta kita bisa menempatkan alam semesta ini pada posisi yang seharusnya. Kita yang telah mampu membaca secara eksistensial istilahnya itu keberadaan Allah, keberadaan manusia dan keberadaan alam semesta ini, maka kita akan memiliki pandangan hidup mentauhidkan Allah. Coba kita memiliki pandangan hidup
bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan ini. Maka 5 ayat pertama surat Al-Alaq inilah yang melahirkan syahadatain. Melahirkan syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammadur Rasulullah. Sehingga kita bersyahadat ini kita lakukan secara benar karena kita mengikuti perintah Allah, berikra itu sendiri, mengerahkan seluruh daya yang merupakan keunggulan yang diberikan oleh Allah kepada kita, yang namanya potensi kebebasan untuk memilih yang berupa akal, yang berupa pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Itulah kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita bisa menempatkan Allah pada posisi yang benar, yaitu sebagai ilah kita. Dan kita tidak menjadikan ilah selain Allah dalam hidup dan kehidupan ini. Itulah syahadat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diabdi secara hak dalam hidup ini kecuali Allah. Apa pengabdian itu, apa syarat rukunnya dan sebagainya kemarin sudah kita sampaikan dalam materi sebelumnya. Dan selanjutnya Bapak dan Saudara sekalian yang kami hormati, karena Allah itu yang alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah pula yang memilih manusia ini menjadi utusannya yang diajari oleh Allah lewat petunjuknya, lewat wahyunya. Dan sosok Muhammad adalah sosok yang diutus oleh Allah, yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasulnya. Dialah yang mendapatkan wahyu, yang selanjutnya wahyu itu dipahami dan dilaksanakan dan diyakini, dan selanjutnya diajarkan kepada umat manusia. Karena itu Muhammadlah menjadi contoh satu-satunya di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul ittiba wal uswah, mentauhidkan panutan dan contoh dalam beribadah, satu-satunya adalah Muhammad itu sendiri. Sehingga lengkaplah syahadatan ini Bapak dan sekalian lewat 5 ayat pertama surat Al-Alaq itu melahirkan manusia-manusia yang mampu menyatakan hakikat kebenaran tauhid, pandangan tauhid, yaitu la ilaha illallah yang merupakan tauhidul ibadah, dan Muhammadur Rasulullah yang merupakan tauhidul ittiba wal uswah. Pandangan hidup tauhid seperti inilah yang melatar belakangi, yang melandasi, yang menjadi jiwa seseorang muslim dalam mengawali perjalanan hidup dan kehidupannya, mengukir perjalanan hidup dan kehidupannya, sejak itu sampai pada saatnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang berhasil mendeklarasikan, menyatakan, memproklamasikan dan membuktikan kebenaran tauhid itu sendiri, kebenaran kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi orang Islam itu adalah orang yang sudah bersyahadat dengan 2 kalimat ini. Maka seluruh perjalanan hidup dan kehidupannya adalah dalam rangka mensyahadatkan, menyatakan, membuktikan kebenaran tauhid ini. Mulai dari kehidupan pribadinya, keluarganya, masyarakatnya, dalam seluruh aspek hidup dan kehidupannya. Itu Bapak dan Saudara sekalian, barangkali sudah cukup kita uraikan beberapa kali lewat mimbar ini. Selanjutnya setelah Al-Alaq 1-5 turun, menurut Ibnu Abbas, turun ayat berikutnya, yaitu surat Al-Qalam ayat 1-7. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nun wal qalam yama yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, wa innaka la'ajrun ghairu mamnun, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, fasadubsir wa yubsirun bi ayyikumul maftun, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Menurut Ibnu Abbas, inilah wahyu kedua yang nuzul, yang turun kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah ayat pertama atau wahyu pertama yang nuzul kepada beliau, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah berfirman Nun, ya, Allah yang mengetahui apa makna daripada Nun itu sendiri.
tetapi seluruh wahyu yang ada adalah mukjizat. Wal qalami, demi kolam, demi pena. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka goreskan. Ma anta, tidaklah engkau Muhammad bi nikmati rabbika, dengan nikmat Tuhanmu, bi majnun. Nah, termasuk golongan orang-orang yang gila. Muhammad, engkau dengan nikmat Tuhanmu ini tidaklah termasuk orang yang gila. Wa innalaka la'ajrun ghair mamnun, dan sesungguhnya bagimu sungguh pahala ghair mamnun, yang tidak terputus, ghair maktu. Dan sungguh bagimu Muhammad dengan nikmat Tuhanmu itu, kamu akan menjadi manusia yang mampu mengukir pahala, yang mendapatkan pahala yang tidak terputus, yang tidak terhingga. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan sesungguhnya engkau Muhammad, sungguh engkau berada pada akhlak budi pekerti yang sangat agung. Wa innaka la'ala khuluqin adzim, dengan nikmat Tuhanmu, sekalian yang berupa Islam itu, sungguh engkau akan menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang bermartabat yang tinggi, yang agung. Fasatu basiru wa yubsirun, maka engkau akan melihat, dan mereka, orang yang tidak mau mengikuti kamu, yang tidak mau mengikuti wahyu Allah, yang tidak bertauhid, yang tidak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ya, kau akan lihat, dan mereka akan melihat, bi ayyikumul maftun, mana di antara kalian yang gila, mana di antara kalian yang waras dan yang sakit jiwa, mana di antara kalian yang membangun dan yang merusak, mana di antara kalian yang bermartabat, yang berakhlak yang tinggi, dan yang tidak bermartabat, yang memiliki degradasi moral, kerusakan moral. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dia yang lebih mengetahui bimang dhalla an sabili, terhadap orang yang telah sesat dari jalannya. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang maha mengetahui, yang lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, apabila kita sudah menemukan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, selanjutnya itu menjadi jiwa kita, menjadi falsafah hidup kita, menjadi ruh kita, menjadi spirit kita, menjadi pandangan hidup kita, menjadi keyakinan kita, menjadi iman kita, yang mengikat seluruh hidup dan kehidupan kita, maka itu disebut akidah. Disebut apa, Pak? Akidah. Namanya akidah itu tauhid. Orang yang memiliki iman yang benar ini akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki pemikiran yang benar, pandangan hidup yang benar, pikiran yang benar, dan selanjutnya akan melahirkan manusia-manusia yang berperilaku secara benar. Nah, ini penting sekali, Bapak dan Saudara sekalian. Ya, jika ini sudah menjadi keyakinan kita, kita yakini menjadi iman yang kokoh dalam diri kita, 100%, ya tidak ada lagi keraguan, ya, mantap, karena berdasarkan ilmu sehingga yakin, gitu lah ya, ya mantap keyakinannya, nah, tidak diragukan lagi. Ya. Maka manusia yang sedemikian ini akan nampak dalam kehidupan kesehariannya, bahwa seluruh perbuatannya itu mencerminkan apa yang ada dalam keyakinannya. Penting sekali, Pak sekalian. Kalau orang itu gak yakin, kelihatan mungkin perbuatannya menunjukkan orang-orang yang kurang yakin, betul Pak? Kalau orang itu gak yakin ada adzan berkumandang, gak yakin. Disebut nama Allah, tidak akan bergetar apa? Hatinya. Dibacakan Al-Quran juga begitu, tidak menambah keyakinannya. Tapi bagi orang yang sudah menemukan tauhid ini, dan ini menjadi akidah dalam hidup dan kehidupannya, dan tidak ada keraguan lagi terhadap Allah dan Rasulnya, maka Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, seluruh perbuatannya itu menunjukkan apa yang diyakini tersebut. Nah, perbuatannya menunjukkan
kemauan Allah dan kemauan Rasulnya. Sehingga apa kata Allah dan apa kata Rasulnya itu menghiasi pikirannya, menghiasi perilakunya, dan kehidupan sehari-hari memang merupakan manifestasi daripada apa yang diyakininya. Makanya iman di dalam Islam itu tidak seperti pengertian orang lain. Iman di dalam Islam itu adalah keyakinan yang utuh, yang diyakini, yang dibenarkan oleh hatinya, tasdiqun bil qalb wa qaulun bil lisan, dan dinyatakan oleh lisannya, wa amalun bil arkan, dan diamalkan oleh anggota tubuhnya. Sehingga antara hati, lisan dan perbuatan ini utuh. Itu menunjukkan sosok manusia yang memiliki akidah yang benar, memiliki iman yang benar. Sehingga apa yang ada di permukaan itu merupakan manifestasi daripada apa yang ada di dalam hatinya secara baik. Nah, Bapak dan Saudara sekalian yang saya hormati, jika kita ini memiliki iman yang benar dan kuat, maka kita akan menjadi manusia-manusia yang memiliki keyakinan yang kuat, yang memiliki keberanian untuk menegakkan apa yang diyakini tersebut. Jadi manusia-manusia yang tidak takut kecuali kepada Allah saja, tidak bersandar dalam hidupnya kecuali kepada Allah saja, tidak ada tujuan dalam hidupnya kecuali kepada Allah saja, tidak ada niat, tidak ada motivasi kecuali kepada Allah saja. Hakikatnya tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah saja, tidak ada harapan kecuali kepada Allah saja, tidak ada yang dicintai kecuali Allah saja. Nampak sekali bahwa perilakunya mencerminkan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, orang yang sudah bertauhid ini tidak khawatir, tidak takut, tidak cemas untuk membawa kalimat la ilaha illallah itu kapan saja, di mana saja. Walaupun dia harus berbenturan nun, harus berbenturan dengan apapun juga. Sebab orang yang beriman adalah manusia yang siap menghadapi rintangan dan tantangan, siap menghadapi benturan, dan akan dibuktikan kebenaran itu, bahwa yang benar itu akan mengijaz, mengalahkan yang batil. Bahwa wahyu, mukjizat Al-Quran itu akan mengalahkan kebatilan yang ada. Dan harus berhadapan. Kalau gak berhadapan gak menarik hidup ini, gak jelas mana yang benar dan mana yang apa? Batil. Orang ragu-ragu itu gak jelas Bapak sekalian, ya Pak? Abu-abu, gak jelas. Tuh, ya. Makanya ketika Muhammad membawa wahyu begitu, Bapak dan sekalian, melahirkan manusia-manusia beriman. Ya, dalam mereka yang mengikuti Muhammad dan pengikutnya, itulah orang yang beriman. Ada juga orang yang menentang, mati-matian, habis-habisan. Itulah kelompok kafir, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Tri Abu itu, dan anak buahnya. Ada juga orang yang mengakui kebenaran, tapi, nah itu ya, Quran itu benar, Muhammad itu benar, tapi kok ponakanku yang jadi nabi, gitu ya, yang dipilih oleh Allah. Nah itu Abu Talib. Kelompok apa? Abu Talib. Jadi ada kelompok Muhammad, kelompok Abu Talib, dan kelompok apa? Abu Jahal CS. Ya, Abu Talib mengatakan Muhammad itu benar, wahyu dari Muhammad itu benar, tapi itu Pak ya, sehingga tidak mampu menyatakan, mendeklarasikan kebenaran tauhid itu, la ilaha illallah Rasulullah. Itu kelompok Abu Talib. Dan mungkin banyak ya, kelompok kemarin ya, ya kelompok Abu Talib ini, ya, hatinya menyatakan benar, tapi nah itu loh, ngono ya ngono, tapi besok ngono lah. Nah, itu banyak Bapak sekalian berbahagia, karena kekuasaannya, karena jabatannya, karena kedudukannya, ya, karena sukunya, karena bangsanya dan lain sebagainya, sehingga pede, tidak ada keberanian untuk menyatakan kalimat tauhid ini. Dan Abu Talib itu sampai akhir hayatnya tidak mampu menyatakan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Tapi mengakui kebenaran Quran. Mengakui kebenaran siapa?
Muhammad. Sehingga sampai akhir hayatnya beliau mati dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan kafir. Saya Nabi Muhammad menangis karena Abu Bakar ini menjadi payung dakwah Nabi selama 10 tahun. Ya, sehingga matinya Abu Thalib ini, mati pamannya ini dikenal dengan Amul Huzn, tahun kesedihan, kesusahan. Sehingga Nabi menangis, meneteskan air mata ketika pamannya meninggal dalam kondisi tidak mampu mendeklarasikan, menyatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Akhirnya turun wahyu, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa. Sesungguhnya Muhammad kau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Bapak dan saudara sekalian, masalah hidayah ini adalah hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hatta Muhammad pun tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Nah, Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, mungkin tidak pantaslah ya hidayah taufik ini diberikan kepada siapa? Pamannya Abu Thalib yang masih memandang kau anak saya, kau ponakan saya, yang jadi nabi kok bukan saya, mungkin kita tahu lah apa alasannya, yang menjadi hijab ya, sehingga tidak mampu menyatakan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan juga ya orang kafir ini, kelompok kafir. Ya, kafirnya macam-macam. Kemarin kan sudah kita sebutkan bapak-bapak jenis kafir itu. Ada kufur i'rad, ada kufur takdzib, ada kufur nifak. Ya. Sudah kita sebutkan kemarin itu. Ada kufur juhud, ada kufur syak wal dhan, ada kufur iba wal istikbar, ini jenis kekafiran. Nah, tahu jenis kafir mana lah yang jelas? Abu Jahal belakang ini apa? Kafir. Menentang Allah dan Rasulnya. Ya, ini mereka menjadi musuh bebuyutan sepanjang hidupnya. Kalau Abu Thalib di tengah-tengah, bahkan membela Muhammad selama 10 tahun. Ya, sejak beliau menerima wahyu. Ya, 10 tahun kenabiannya beliau dibela, dilindungi oleh Abu Thalib. Tapi Abu Thalib tidak mampu menyatakan 2 kalimat syahadat, tetap kafir. Nah, Bapak dan saudara sekalian, inilah jenis manusia ini. Nah, Muhammad di satu sisi, Abu Jahal, Abu Lahab di satu sisi, ini tidak pernah bertemu, selalu berhadapan. Antara wahyu dan yang lain tidak pernah bertemu, selalu berhadapan. Muhammad menggoreskan kalimat la ilaha illallah itu dalam perjalanan hidupnya, menggoreskan wahyu dalam hidup dan kehidupannya. Kalau dia mengambil keputusan, kalau belum ada wahyu, dia tidak mengambil keputusan. Kalau ada datang seseorang atau sekelompok orang kepada Nabi, ya minta jawaban, Nabi tidak akan menjawab sebelum nuzul wahyu kepada beliau. Sehingga Nabi tidak pernah mengambil keputusan berdasarkan rakyunya, berdasarkan nafsunya. Tidak. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad selalu mengambil keputusan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Saudara sekalian berbahagia, Muhammad dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya ini, Muhammad ini di satu sisi, inilah yang terus-menerus berjalan menapaki perjalanan, menggoreskan kalimat la ilaha illallah dalam hidup dan kehidupannya, menggoreskan wahyu dalam kehidupan, ya, hidup dan kehidupannya. Jadi kalau orang sudah berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kalau perjalanan hidup dan kehidupannya tidak ingin membumikan wahyu, itu namanya bahwa khitoh garis hidupnya masih belum benar. Cita-cita hidupnya masih belum benar. Orang yang sudah bersyarat dengan kalimat la ilaha illallah mesti hidupnya ingin membumikan wahyu itu dalam kehidupan ini. Dan kalau ingin membumikan wahyu seperti yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah SAW, maka wahyu itu, Bapak dan Saudara sekalian, bersifat tauqifi, bersifat ittiba'i, diikuti, bersifat komando, bukan sesuatu yang dikompromikan dengan pikiran manusia. Ya, kalau wahyu Al-Quran dan As-Sunnah tidak boleh didemokratisasikan. Ya. Dalam demokrasi sekarang ini maunya Allah disamakan dengan pikiran manusia.
Batil nanti jadinya. Muhammad disamakan dengan pikiran siapa? Manusia. Salah. Wahyu itu komando. Sedangkan ra'yu itu lapangan ijtihadi, ibtidai, lapangan kreativitas. Orang yang sudah bersyarat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bagaimana wahyu itu membangun pikirannya, membangun perilakunya. Bukan sebaliknya. Bagaimana wahyu itu menurut pikirannya, menurut pandangannya. Itu salah, Pak. Itu seperti Yahudi. Seperti Yahudi. Sekarang ini banyak wahyu menurut Cak Nur umpamanya. Wahyu menurut kejawen ya, orang Jawa. Gitu ya. Wahyu menurut apa? Kejawen. Akhirnya Islam kejawen. Kan begitu, Pak? Wahyu menurut bangsa Indonesia. Wah, akhirnya Islam ala Indonesia. Nanti begitu. Wahyu menurut orang-orang Malaysia. Nanti ada Islam ala manusia, ala apa? Malaysia nanti. Wahyu menurut orang-orang Arab. Nanti ada Islam ala Arab nanti. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, ya, tidak boleh seperti ini. Ya, sebab ikrar kita sejak awal adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Harus wahyu menurut Allah dan Rasulnya. Tidak ada wahyu menurut Syiah, Sunni, NU, Muhammadiyah, Mujahidin, Al-Falah. Rusak semua nanti. Ya. Jadi wahyu itu, Bapak dan Saudara sekalian, bersifat komando yang harus dilaksanakan apa adanya. Dan tidak boleh dikompromikan dengan pikiran manusia. Tapi sebaliknya bagaimana pikiran manusia mengikuti wahyu yang ada. Sehingga pikiran manusia ini adalah pikiran yang mendapatkan nur cahaya dari wahyu itu sendiri. Nah, sekarang ini banyak yang dibolak-balik, Pak, zaman sekarang ini. Karena manusia itu sok pinter, sok tahu, merasa lebih tahu dari yang menciptakan. Merasa lebih tahu dari yang apa? Menciptakan. Sok tahu dari Allah, sok tahu dari Rasulnya, sok pinter, sehingga menyamai Allah dan Rasulnya. Maka bagi orang yang beriman tidak layak hal itu dilakukan. Bapak dan saudara sekalian yang berbahagia, jika kita memiliki iman yang benar dan kuat, sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam, maka Bapak dan saudara sekalian, nampak sekali karakter manusia yang beriman seperti itu. Sikap sami'na wa ta'nanya kepada Allah itu sedemikian rupa. Dia nerima wahyu itu apa adanya. Karena dia memiliki sikap ma'ana biqauli itu, sikapnya apa adanya dalam menerima wahyu itu. Sehingga wahyu itu membangun pikirannya apa adanya. Gak dipelintir-pelintir. Gak sesuai dengan kemauan politiknya, golongannya, sukunya, partainya, bangsanya, enggak. Apa maunya Allah? Itu maunya saya. Seperti itu apa adanya. Dan begitu sikap kita kepada Allah, begitu pula sikap kita kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai konsekuensi daripada kita telah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sehingga Bapak dan sekalian, orang yang berla ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan menggoreskan Al-Quran dan Sunnah itu dalam hidup dan kehidupannya, bukan menggoreskan yang lain. Kita akan menuliskan menjadi the walking Quran, Quran yang berjalan dalam hidup dan kehidupan ini. Jadi Quran itu tidak mati, ditulis di atas kertas begini menjadi mushaf. Zaman Nabi kan nggak ada begitu, Pak. Belum ditulis. Kertas menjadi mushaf belum. Tapi Quran itu masuk ke dalam hatinya, mempengaruhi pikirannya dan mempengaruhi perilakunya bergerak. Sehingga Muhammad itu kana khuluqul Quran. Kalau ditanya oleh Siti Aisyah, pada Siti Aisyah, apa akhlak Rasulullah itu? Maka Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Muhammad is the walking Quran. Muhammad adalah Quran yang berjalan. Awas sekalian. Nah, kalau kita ini sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka ini adalah Quran yang berjalan, sunnah yang berjalan dalam hidup dan kehidupan ini. Bukan yang lain. Nun wal qalami ma yastur, demi kolam dan apa yang mereka goreskan.
Orang yang sudah bersyahadat dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka goresan hidupnya menunjukkan goresan Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam berideologi, dalam berpolitik, dalam berekonomi, dalam bersosial budaya, dalam kehidupan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, bangsanya, dunianya, menunjukkan Quran yang konkret, yang nyata. Nun wal qalami ma yasturun. Yang lain juga menggoreskan, Pak. Mereka yang memiliki ideologi memfalsafah hidup yang lain, mungkin kejawen, mungkin liberalisme, mungkin kapitalisme, mungkin sosialisme, mungkin sabto dharma, sabto gandul, gatoloco, apa saja lah, tergantung ismenya apa saja, ya. Maka dalam perjalanan hidupnya dia akan menggoreskan apa yang menjadi ismenya itu, menjadi pahamnya itu, menjadi keyakinannya itu. Gitu, Pak. Nah, kita sebagai orang yang sudah bersyahadat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tidak mungkin apabila syahadat kita sudah benar memenuhi syarat, hidup kita menggoreskan kalimat yang lain. Tidak mungkin kita dalam hidup dan kehidupan kita ini tidak membumikan Al-Quran sebagaimana yang dicontohkan oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara sekalian, jika sudah benar bahwa satu-satunya cita hidup kita ini adalah ingin membumikan wahyu itu, Al-Quran itu, seperti Muhammad, maka dijamin oleh Allah, ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Kau Muhammad, kau orang yang berquran, berwahyu ini, dijamin tidak akan gila. Tidak akan gila harta, gila kekayaan, gila kekuasaan, gila kedudukan, gila wanita, gila macam-macam, Pak, ya. Gila itu kan macam-macam, Pak. Ya. Sekarang yang sakit jiwa itu banyak, Bapak sekalian. Ya. Yang enggak normal itu banyak sekarang ini. Penyakit jiwa itu macam-macam jenisnya. Maka dengan kalimat la ilaha illallah inilah kalimat yang buat kita ini tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat. Rohani kita ini. Rohaninya itu harus sehat. Mentalnya harus sehat. Kalau rohani itu nggak sehat, mentalnya nggak sehat, sudahlah, pikirannya tidak akan sehat, ya. Perilakunya juga tidak akan sehat. Kalau dalam hatinya ini segumpal darahnya itu kotor, jelek, fasadat, rusak, maka seluruh amalnya rusak. Itu sakit jiwa semua itu. Nah, itu aja. Nah, dengan tauhid itu, yang selanjutnya berquran ini dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melahirkan, kita akan mampu membangun manusia yang sehat rohaninya, yang sehat mentalnya, yang sehat jiwanya. Nah, kemudian selanjutnya, wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Dengan wahyu ini, dengan nikmat dari Tuhanmu ini, kita akan menjadi manusia-manusia yang berpahala, manusia-manusia pembangunan, bukan membangun kerusakan. Ya, oh, Bapak pembangunan, ternyata membangun kerusakan, ya Pak. Membangun kerusakan. Wa inna laka la'ajran ghairu mamnun. Kita akan menjadi manusia-manusia yang mampu menciptakan amal saleh dalam hidup dan kehidupan ini, berprestasi dalam hidup dan kehidupan ini, menciptakan nilai tambah dalam kehidupan ini, menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain, bukan sebaliknya merusak hutan, merusak bumi, merusak udara, merusak air, merusak lingkungan. Tidak, merusak manusia. Nah, ini yang merusak semua kerjanya. Dengan uang, teknologi yang semakin canggih, daya rusaknya semakin canggih pula. Kenapa? Karena tidak dengan tadi itu jiwa tauhid, karena tidak dengan wahyu Quran. Sehingga manusia gak sehat rohaninya, gak sehat jiwanya, gak sehat mentalnya. Lalu bagaimana membangun? Nah, mungkin membangun. Nah, kita dengan wahyu dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan telah dicontohkan oleh para nabi dan rasul, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Mereka lah manusia-manusia yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beri pahala yang tak terhingga, ya, mampu mengukir prestasi hidupnya di muka bumi ini. Nah, ya, bapak sekalian, yang berikutnya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sesungguhnya engkau Muhammad dengan wahyu ini, dengan tauhid, falsafah hidup yang benar, dengan Al-Quran ini, dengan wahyu ini, maka engkau sungguh berada dalam akhlak yang agung. Kau yang memiliki harkat dan martabat yang agung.
Nah sekalian, kita ini sudah simulasi P4, ya Pak. Simulasi apa saja macam-macam. Tambah korupsi, ya, tambah korupsi, ya, tambah rusak. Habis-habis uang rakyat, tapi semakin canggih kerusakannya. Maka dengan tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan Quran dan Sunnah, dijamin kita menjadi manusia-manusia yang berakhlak yang agung, menjadi manusia-manusia yang jujur, yang bertanggung jawab, yang bersih, yang biasa dijak kerjasama, yang saling tolong menolong, yang suka memberi, yang tidak suka meminta, ya, yang kuat, yang senang yang benar, gak senang yang batil. Itu aja. Yang baik-baiklah semuanya. Ya, akhirnya enak dipandang, enak dilihat. Pemimpinnya enak dilihat, akhlaknya baik, rakyatnya juga enak dilihat. Qurrata ayun semua. Begitu Bapak dan Saudara sekalian yang berbahagia. Nah, masa dengan tauhid, dengan wahyu tidak mau seperti itu? Kalau enggak capek polisi, ya, capek polisi, banyak kejahatan. Polisi pun juga ikut-ikutan juga. Kasihan juga. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, jadi Allah memberikan jaminan bahwa dengan falsafah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan jiwa tauhid ini yang akan melahirkan manusia-manusia yang memiliki cita-cita, yang garis perjuangan hidupnya, garis hidupnya adalah berwahyu, berquran sebagaimana Muhammad Rasulullah SAW, maka dijamin dia akan sihat lahir batin. Dia akan menjadi manusia yang mampu mengukir prestasi dalam hidup ini, beramal soleh, dan selanjutnya dia akan menjadi manusia-manusia yang memiliki harkat dan martabat yang agung dan mulia. Nah, dan ini mari kita buktikan. Fasatu basir wa yubsirun, kata Allah. Maka Muhammad kau akan melihat, dan mereka orang yang kafir juga akan melihat. Cobalah siapa yang sihat rohaninya, siapa yang sakit jiwanya. Ini yang kita lihat nanti. Siapa yang membangun dan siapa yang merusak, ini kita lihat nanti. Gitu ya. Siapa yang bermartabat, berakhlak yang mulia, siapa yang berakhlak yang madzmumah, yang tercela, itu coba kita lihat. Kita lihat. Fasatu basir wa yubsirun. Maka Anda akan memperhatikan, dan mereka orang-orang yang kafir yang enggak mau wahyu ini juga akan melihat. Ya, bi'ayyikumul maftun. Mana di antara kalian mereka yang enggak beres itu dan yang beres. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhanmu, huwa a'lamu, dialah yang lebih mengetahui bimang dhalla an sabilihi, terhadap orang-orang yang telah sesat dari jalan kebenaran, ya, dari wahyu. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah yang lebih mengetahui terhadap orang-orang yang mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan sekalian, ini ayat berikutnya Pak ya, yang nuzul kepada Muhammad setelah Al-Alaq 1 sama dengan apa? 5 yang berartikan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Konsekuensinya adalah kita akan memberikan wahyu Al-Qur'an dalam kehidupan kita seperti Muhammad Rasulullah SAW, dan dijamin apabila wahyu Al-Qur'an, As-Sunnah itu dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita, maka dijamin kita akan selamat dalam menapaki perjalanan hidup ini. Kita akan menjadi manusia yang rohani, yang mentalnya sehat, pikirannya waras. Ya, kalau sebegitu, jasmaninya juga akan sehat. Akan menjadi manusia-manusia yang menjadi pelopor kebaikan dalam hidup dan kehidupan ini, ya, mampu menciptakan nilai tambah dalam hidup ini, membangun, bermanfaat bagi lingkungannya, bagi masyarakat, bagi manusia lebih luas lagi, dan dia akan menjadi manusia-manusia yang bermartabat, yang unggul, berakhlak yang mulia. Maka ini jaminan akan kemanusiaan manusia. Nah, siapa nggak mau model pembangunan seperti ini, model peradaban seperti ini? Dan inilah yang harus kita ulang dan kita buktikan. Nah, sebagai konsekuensi hidupnya hanya sekali. Mau membuktikan apa? Mau menyatakan apa? Mau memproklamasikan apa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sungguh rugi Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, apabila perjalanan hidup dan kehidupan ini bukan merupakan manifestasi daripada kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan iman kita semakin konkret, semakin nyata, dan semoga iman kita tumbuh dan berkembang mulai tingkat pribadi, tingkat keluarga, tingkat RT, RW, lurah, tingkat camat, tingkat kabupaten, tingkat provinsi, tingkat nasional, tingkat internasional, sehingga pada saatnya kita mampu mengukir prestasi juga tingkat internasional. Sebagaimana Muhammad Rasulullah dan sahabat-sahabatnya 15 sahabat yang silam, yang perjalanannya mensyahadatkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu, sehingga
mampu mengukir prestasi yang luar biasa, membangun peradaban yang tidak ada duanya, melahirkan kepemimpinan yang tidak ada duanya, melahirkan umat yang tidak ada duanya, dan memberikan solusi kemanusiaan yang sangat mendasar dan menyeluruh. Dan itulah revolusi kemanusiaan yang tidak ada yang menandinginya. Mudah-mudahan kita mendapatkan cipratannya, Pak, ya, cipratannya, dan memberikan solusi kepada problem kemanusiaan pada akhir-akhir ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.